Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuh-tumbuhan yang kemarin anak-anak belajar di alam takambangnya masing-masing sehingga mendapatkan hasil-hasil yang ada di sekitar rumahnya atau di dalam rumahnya untuk sebuah kenangan, untuk sebuah pembelajaran, maka mari kita lihat bersama-sama apa yang sudah anak-anak lakukan pada saat pembelajaran kemarin. Kita simak. Baik, kita mulai belajar kita langsung dengan anak-anak di alam takambang dengan anak-anak Ibu kelas 92. Apa saja yang sudah didapat dan dilakukan oleh anak-anak sehingga teman-temannya yang lain juga bisa melihat apa yang sudah kita dapat pada pembelajaran kita yang telah lalu. Sekarang kita perhatikan. Nah, di sini ada siswa yang memiliki sawi, kebetulan di rumahnya dia sudah ditanam, yaitu dengan memanfaatkan teknik hidroponik. Ini teknik dalam penanaman tumbuhan. Teknik-teknik ada hidroponik, kultur gitu ya, vertikultur. Nah, ini memanfaatkan pekarangan rumah yang ada. Kebetulan ini ada sawi, ada kangkung, ada bayam. Ya, itu yang ditemukan di pekarangan rumahnya. Sekarang untuk yang lain bagaimana? Ini anak-anak bambu di sekolahku. Kebetulan di sekolah itu ada bambu-bambu yang mengelilingi ada di samping sekolah ya. Bambu itu berkembang biak dengan tunas. Nah, semoga pandemi COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bersekolah. Nah, ini kalau ada di sekolah kita belajarnya langsung di alam, turun anak-anak di halaman sekolah gitu ya. Jadi mengamati tanaman-tanaman apa saja yang berada di halaman sekolah tersebut bersama-sama ya. Sama ibu, sama anak-anak gitu ya. Itu yang ada di lingkungan sana. Kemudian apalagi yang bisa kita perhatikan? Selalu bersyukur nak apapun keadaannya. Tetap bisa belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan walaupun di rumah. Nah, ini kebetulan ada siswa juga yang rumahnya ada tanaman pakunya ini ya, ada sirihnya. Jadi bermacam-macam ada tumbuh-tumbuhan yang lainnya sehingga bisa mengetahui cara perkembangbiakannya bagaimana ya, sudah dijelaskan kemarin dalam catatan kecilnya. Nah, ini kalau kita berkolaborasi dengan sesama guru IPA, Ibu Erviana Rate ini ya kebetulan saat pembelajaran berlangsung gitu, kemudian suka diskusi berdua, ini kita sedang di halaman, kita menemukan tanaman sirih ya, coba kita perhatikan. Oke, ini tadi kalau kita sama-sama belajar, terkadang saling bertukar materi gitu ya. Maksudnya Bu Erviana jadi sebagai pemerannya gitu. Ayo kita bagaimana mengekspor kepada anak-anak. Kebetulan di taman sekolah kita banyak tanam-tanaman tersebut. Berikutnya, eh, pekarangan rumah yang menjadi inspirasi belajarku. Nah, ini anak-anak banyak yang mendapatkan tanaman sirih seperti tadi ya, di halaman sekolah banyak juga. Nah, diterangkan juga bahwa tanaman sirih itu banyak kegunaannya, yaitu
sebagai antibiotik, memperkuat gigi kita ya. Jadi kalau gigi kita sakit, kita punya tanaman sirih, boleh mengambil beberapa daun sirih, kemudian dicuci dan dikunyah. Itu sebagai antiseptik ya, antiseptik alami gitu. Ini juga tanaman sirih yang anak-anak dapatkan di pekarangan rumahnya. Semangat belajar anak-anakku tidak pernah pudar walaupun di masa pandemi, memanfaatkan bahan dan tumbuhan yang ada di rumahnya. Nah, ini kebetulan ada Ananda juga yang di rumahnya ada bermacam-macam. Ada di rumah Mbak Esther nih ya, ada lidah buaya, belimbing wuluh, jahe, ya ini yang sekarang kita perlukan, wortel, kentang, mamanya ini bawang merah, ya ini dengan umbi lapis gitu kan. Nah, masing-masing ini dengan rimpang ya, belimbing wuluh dengan biji ya karena ada bunga ya, generatif. Nah, jadi di rumah pun kita tetap bisa belajar. Jadi kita harus senang dimanapun berada. Yang penting semangat belajar itu tetap harus ada pada diri kita. Ini yang Ibu lihat naluri sebagai perempuan itu akan muncul. Jadi kebetulan beberapa siswa perempuan nih ada yang mendapatkan pokcoy di dalam kulkas mamahnya, ya kan karena bisa pokcoy berkembang biaknya dengan apa? Dengan bijinya bisa. Kemudian ada bawang bombay, ini bawang-bawangan, bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Itu dengan umbi lapis, semua sudah diterangkan bagaimana caranya. Ini kentang juga sama. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif ya dengan umbi batang. Jadi biasanya naluri kita itu akan ada tumbuh pada saat kita pembelajaran itu. Oke, berikutnya tetap semangat ya anakku belajar mengenal bagaimana berkembangbiakan. Nah, ini ada yang kentang, ini kelapa lagi, kemudian ini tomat. Ya, tomat. Dia temukan di apa aja kan Ibu bilang ambil di rumah kalian apa yang ada, terangkan bagaimana berkembangbiakannya, kemudian bagaimana cara menanamnya. Nah, tanaman cabai berkembang biak secara aseksual dengan biji. Nah, ini kebetulan Ananda mendapatkan tanaman cabai di sekitar rumahnya. Ini juga tanaman cabai. Ya, ini justru cabai yang sudah dipanen gitu. Ini tanaman-tanamannya, ini cabainya yang sudah dipanen. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya semuanya tahu bagaimana caranya. Kemudian ini juga masih tanaman cabai. Cabai dan pepaya sama-sama berkembang biak dengan biji. Nah, yang satu ada tanaman pepaya di rumahnya. Sudah cabai dan pepaya bisa dibikin rujaan. Nah, oke. Mangga berkembang biak dengan biji. Bisa juga dicangkok jika ingin hasilnya sama dengan induknya. Nih, salah satu teman kalian ada yang di rumahnya bertanam mangga. Nah, sebelahnya itu ada pisang. Ini kan pisang ya, pisang berkembang biak dengan tunas. Kemudian bagaimana mengetahui bermacam-macam nama tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Nah, ini kebetulan di rumah Ananda ini banyak tanamannya, ada sirih gading hijau berkembang biak dengan vegetatif, ada bromelia putih, ya. Kemudian ada juga sirih gading variegata. Nah, ini yang apa itu ada warna-warnanya, juga vegetatif. Nah, jadi alam itu mempelajari kepada kita. Selain kita mengetahui cara perkembangbiakannya, kita juga mendapatkan oksigen dari benda-benda ini, dari bunga-bunga ini ya, karena dia akan memasak makanan, menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Lidah mertua banyak manfaatnya, ya. Ini bisa menyerap racun. Nah, ini Mbak Dewi Wulan Hastari dikembangbiakkan secara vegetatif, menyerap racun, polusi udara. Ini juga tanaman. Berikutnya beraneka ragam tanaman. Nah, kebetulan di rumahnya ada tanaman pucuk merah,
Kemudian ini tanaman apa? Sri rezeki ya. Nah, ini bawang putih. Oke, kentang, tetap semangat anak-anak ibu walaupun dari rumah. Ini lidah buaya. Cara perkembangbiakannya, cara reproduksi lidah buaya dapat terjadi dengan vegetatif buatan, yaitu stek daun. Jadi jika dipotek, kemudian ditancapkan, dia akan tumbuh jadi tumbuhan yang baru, gitu. Ya. Atau bisa juga dengan cara alami, yakni dengan biji atau reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, ini ya. Oke, jadi ini lidah buaya ini sangat bagus untuk membantu menyembuhkan panas dalam. Jadi ini dikupas ya, dikupas ininya. Kemudian dibersihkan dulu, kemudian direbus menjadi seperti apa itu gel ya, yang bisa kita makan. Berikutnya tetap semangat, senang belajar hari ini, dapat melihat langsung tumbuhannya. Melinjo berkembang biak dengan biji. Nah, ini di depan rumahnya ada tanaman melinjo, Mbak Claresta Heidi Maheswari. Lidah buaya banyak manfaatnya dan mudah cara berkembang biaknya dengan cara vegetatif. Tadi ya, ada yang dengan biji, ini juga lidah buaya. Teknik menanamnya juga gampang, bisa dengan langsung di tanah, bisa dengan cara hidroponik. Nah, ini juga lidah buaya. Baik anak-anak, kelihatannya 92 anak-anak ibu semua sudah mengumpulkan tugas-tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat walaupun tetap belajar dari rumah. Ternyata rumah kita memberikan pembelajaran kepada kita dengan ilmu-ilmu yang berada di sekolah dan kita gabungkan dengan yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi. Kita cukupkan di sini. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak yang lain. Dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.